pendapat saudara kita mengenai dosen yang mengajar mata kuliah apa? Ya, ilmu halal. Oke, bagaimana pendapatnya? Mari kita dengarkan. Jadi yang mata kuliah ilmu kalam tuh, jadi dosennya tuh memiliki kompetensi pedagogik, yaitu pedagogik ini sidin mengelola pembelajaran supaya nyaman muridnya tuh. Lalu kan ada kompetensi kepribadian, jadi sidin tuh misalnya cara berpakaian yang pakai kemeja biasanya yang berkerah seperti dosen yang lain, atau pakai songkok. Dan sidin memiliki kepribadian profesional. Jadi kepribadian profesional tuh sidin menguasai materi-materi yang akan dipelajarkannya, seperti contoh aliran-aliran yang ada dalam Islam. Yang terakhir yaitu kemampuan sosial, kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu seperti kalau ada mahasiswa yang bertanya, lalu sidin bisa menanggapi dengan tepat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih saudara saya atas pendapatnya mengenai dosen yang mengajar pada mata kuliah ilmu kalam. Bagaimana pendapat Anda tentang dosen mata kuliah tasawuf? Untuk mata kuliah tasawuf, beliau sebagai pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik itu yang pertama korektor. Jadi bagaimana nanti beliau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Jadi beliau yang mengajar mata kuliah filsafat pendidikan di bidang korektor, pada tanggung jawab korektor, yang mana korektor itu berarti membedakan nilai yang baik dan buruk untuk peserta didik. Nah, jadi beliau ketika mengajar itu sudah pasti menjelaskan tentang nilai-nilai yang perlu kita teladani dan yang perlu kita jauhi. Itu termasuk pada nilai yang baik dan yang buruk. Nah, yang kedua itu ada namanya inspirator. Nah, jadi sebagai pendidik beliau kadang memberikan inspirasi kepada para mahasiswanya untuk belajar lebih mendalam tentang mata kuliah yang beliau ajarkan. Yang ketiga itu sebagai informator. Nah, informator ini memberikan informasi terkait ilmu pengetahuan yang beliau ajarkan. Nah, di sini beliau sudah pasti sangat mendalami tentang ilmu pengetahuan yang diajarkan. Habis beliau sampaikan dengan senyaman mungkin agar para mahasiswa dapat mencerna informasi yang beliau berikan secara menyeluruh. Yang keempat, tanggung jawab dan tugas pendidik itu sebagai motivator. Nah, jadi beliau sebagai pendidik di sini mendorong para mahasiswa itu untuk karena ini di bidang mata kuliah filsafat, jadi ini bukan hanya sekedar teori, tapi juga sangat dianjurkan, bahkan wajib diamalkan apa-apa yang harus kita amalkan di mata kuliah tasawuf ini. Jadi beliau selalu mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Yang terakhir itu sebagai fasilitator. Jadi fasilitator ini memberikan kemudahan dalam belajar. Nah, jadi di sini beliau juga sudah menunaikan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai fasilitator. Kenapa? Karena beliau memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar. Di sini
sini kita bebas untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Beliau juga memberikan fasilitas-fasilitas yang Oke, bagaimana pendapat saudara Muhammad Zaini mengenai tentang dosen yang mengajar mata kuliah filsafat pendidikan? Bagi saya, dosen pengantar filsafat pendidikan, beliau sebagai korektor yang bagus, yang mana korektor itu pendidik yang bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Beliau selalu memberitahukan kepada kami bahwasanya meninggalkan yang lebih buruk, meninggalkan yang buruk dan lebih amalkan yang baik. Sedangkan beliau sebagai inspirator, yaitu pendidik menjadi inspirator yang bagi kemajuan belajar siswa. Dan beliau di sini sebagai inspirator, beliau sangat mendukung siswa untuk mendalami tentang filsafat tersebut. Sedangkan beliau sebagai informator, yang mana informator ini yaitu pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tidak kalah di beliau sebagai informator tersebut, beliau sangat memberikan kami info yang sangat bermanfaat tentang teknologi yang sangat gaul saat ini. Sedangkan beliau sebagai motivator, yang mana motivator yaitu pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Di sela pembelajaran ataupun di tengah-tengah pembelajaran, beliau tidak luput juga dengan motivator tersebut, yang mana beliau ini selalu memberikan motivasi kepada siswa ataupun kepada kami semua. Sedangkan beliau sebagai fasilitator, yaitu yang mana fasilitator ini pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan dan kemudahan kegiatan belajar. Beliau tidak hanya datang dan menjelaskan, tetapi beliau juga lebih menjelaskan lebih perincinya gitu. Dan beliau juga menanyakan kepada siswa-siswa tentang materi apa yang beliau sampaikan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya komentari. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada saudara Muhammad Zaini telah memberikan pendapatnya tentang dosen yang mengajar pada mata kuliah pengantar filsafat. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang dosen yang mengajar mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar? Oke. Nah, jadi tentang itu kita mulai dari korektor dulu. Nah, jadi korektor ini bisa membedakan baik dan buruk. Nah, jadi di saat Sidin mengajar, alhamdulillah kita nih tahu yang mana anggapan yang mana bujur, yang mana salahnya. Contoh yang ngarannya IBD, ilmu budaya dasar. Nah, kita tahu budaya-budaya mana yang kita harus pelajari. Bukan hanya sekedar budaya di kota, melainkan budaya-budaya ini kita terjerumuskan untuk ke kampung. Nah, jadi kan di mata pelajaran itu kita tuh bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kayak itu. Kalau di materi itu. Lalu lanjut yang kedua itu inspirator. Nah, jadi Sidin ini menjadi inspirasi bagi siswa. Ya contohnya Sidin, misalnya Sidin tuh kita lihat dari ke kampus Sidin uyuh terus belajar. Nah, jadi Sidin uyuh tuh karena ya kelelahan jualan. Nah, jadi inspirasinya tuh di mana? Ya inspirasinya kita umpati Sidin. Jangan pernah menyerah untuk kita menuntut ilmu. Nah, itu inspirasi dari Sidin nih. Walaupun seuyuh-uyuhnya yang ngarannya kewajiban guru kan mengajar tuh harus juga turun gitu. Walaupun dengan kewajiban kita sebagai murid ya harus turun juga kemanapun caranya. Nah, itu yang inspirasi dari Sidin. Lalu masuk ke informator tuh, Sidin tuh memberikan informasi kepada kita.
informasi yang terkini lah, yang keadaan lah. Memang Sidin tuh gaya mengajarnya bukan gaya modern lah anggapannya, karena Sidin tuh mengutamakan ngarannya buku. Karena kita kalau kembali ke dulu, soalnya buku ini sangat dibutuhkan pada zaman dulu. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang kan menggunakan HP. Nah, Sidin itu menyarankan membacakan buku. Nah, itu kalau berita terkininya. Lalu kembali ke motivator. Nah, jadi Sidin tuh mendorong kita agar belajar serius. Ya contohnya di final test, lawan middle test. Nah, Sidin tuh menggunakan cara dengan lisan. Nah, jadi kan kita sebagai mahasiswa ini, lah anggapan saya lah, pengalaman saya, merasakan lah yang ngarannya lisan itu gugupnya bagaimana, menghafalnya kita susah payah. Lalu pas kita maju itu tiba-tiba hilang. Nah, itu bagaimana rasanya? Nah, habis itu kan habis di akhir final test, Sidin memberikan saran, jangan tapi terlalu membaca itu, cuma cukup pahami. Nah, itu dari Sidin. Dan nah sangat bagus lah. Beliau ini mengajarkan tentang matkul IAD ini. Lalu lanjut tentang kompetisi pedagogik. Nah, jadi jangan diragukan lah pengolahan Sidin di mengajar di lokal. Jujur, setiap Sidin masuk itu suasana kelas itu terasa banget, sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena bawaan Sidin sebelum masuk itu sudah senyum sudah, walaupun Sidin uyuh. Nah, situ kita tahu bagaimana bawaan Sidin itu mengajar di lokal itu sangat bagus. Nah, lalu di kompetisi kepribadian tuh Sidin itu sangat anggapan kada kawal lagi diragukan kebagusan Sidin nih. Namun hendak dipadah kebaikan Sidin tuh kada kawal lagi kita menyambatnya. Intinya Sidin ini in the best dah, 100% bagus sudah belajar. Habis itu di kompetisi profesional. Nah, jadi Sidin ini ya jujur lah, namun di masa profesional nih Sidin agak kurang. Kenapa agak kurang? Karena Sidin nih sudah uyuh kan penjelasan pertama. Nah, jadi pas Sidin masuk tuh mungkin Sidin ada yang mengantuk. Nah, tak uring Sidin. Ya mungkin profesional di sini kan menguasai materi. Sidin memang. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang mata pelajaran komputer? Sebelumnya saya mengomentari tentang pembelajaran mata kuliah komputer. Itu sebenarnya terkait tentang tanggung jawab seorang pendidik atau seorang dosen kepada mahasiswanya. Yang pertama korektor. Jadi selama pembelajaran dalam pembelajaran komputer pada semester 1 kami dapat merasakan yang namanya nilai-nilai yang berbeda atau perbedaan nilai terkait kebisaan kami masing-masing. Kemudian sebagai inspirator, beliau juga dosen yang bagus dalam menyampaikan materi terkait memberi inspirasi kepada setiap mahasiswa. Misalnya memberikan motivasi, menjadi inspirator. Nah, kemudian terkait tentang informator, juga beliau sering memberikan informasi terkait penggunaan komputer yang baik, terkait dengan cara menggunakan tombol-tombol yang baik dan lain sebagainya. Kemudian sebagai motivator, beliau karena agak jarang menghadiri, karena itu mungkin kuliah yang sunnah, maksudnya mata kuliah yang tidak wajib namun tetap harus diambil. Nah, jadi beliau tetap adalah beberapa memberikan motivasi kepada kami sebagai mahasiswa untuk terus mengembangkan keahlian dalam bidang komputer, karena seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu teknologi terus meningkat dan kita seorang calon guru harus bisa dan menguasai tentang dunia teknologi dan mengikuti zamannya.
Nah, terkait kompetensi beliau tentang pedagogik, yaitu beliau sangat mampu mengelola pembelajaran di kelas maupun tentang komputer itu sendiri. Kemudian kompetensi kepribadian, beliau juga mencerminkan akhlak yang baik, salah satunya dengan cara berpakaian. Beliau selalu mengenakan peci atau kopiah, menggunakan pakaian yang berkerah atau selayaknya dosen yang menjadi acuan oleh mahasiswa. Kemudian tentang keprofesionalan beliau juga sangat profesional dalam mengajari kami. Satu persatu diajarkan caranya mengetik, caranya begini, caranya membuat footnote dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kompetensi sosial. Beliau sangat bisa berkomunikasi baik terhadap mahasiswa yang berada di depan maupun di belakang untuk memberikan arahan dalam pembelajaran mata kuliah komputer. Mungkin itu saja dari saya terkait mata kuliah komputer. Terima kasih.